Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safina Nur Afifah dengan NIM 43010200154. Baik, saya akan merangkum materi pada mata kuliah Tauhid hari ini. Tauhid merupakan bahasa Arab, tauhid yang artinya mengisahkan Allah. Lafal tersebut berbentuk masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Kata tersebut identik dengan kata wahidun yang artinya satu, tunggal, dan bisa juga ahad atau esa. Setelah itu, karena diikutkan pada wazan fa'ila lita'diyah, maka maknanya menjadi mengesahkan. Ilmu tauhid membahas tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah, rukun iman dan pemikiran-pemikiran tentang memahami keimanan. Selanjutnya iman. Kata iman merupakan bahasa Arab yang bermakna percaya. Seperti dalam tasrif berikut, amana yu'minu imanan. Sedangkan dalam makna istilah adalah sebuah kepercayaan yang meresap dalam hati dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, sehingga berpengaruh pada ucapan dan perilaku orang yang beriman. Selanjutnya, dimensi dalam iman, yaitu pertama membenarkan dengan hati, selanjutnya mengucapkan dengan lisan, dan menjalankan dengan anggota badan. Rukun-rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Nur Afifah dengan NIM 43010200154. Pada mata kuliah Tauhid ini, saya akan merangkum tentang hadis kedua dalam kitab Arba'in Nawawi tentang Islam, Iman, dan Ihsan. Nah, Islam itu ketika kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menjalankan puasa Ramadan, berzakat, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Selanjutnya, iman, yaitu mempercayai bahwa adanya Allah, malaikat Allah yang 10, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan mengimani takdir. Selanjutnya, ihsan, menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya walaupun sebenarnya tidak. Dan akal dan wahyu sebagai sarana mengimani Tuhan. Selanjutnya, mengenal ayat-ayat keagungan Allah. Yang pertama, ayat kauniyah, yaitu pertanda dari Allah bahwa kejadian yang terwujud atau terjadi di alam semesta. Selanjutnya ayat qauliyah, yaitu pertanda keagungan Allah yang dijelaskan lewat Al-Quran. Baik, terima kasih yang dapat saya simpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Nur Afifah dengan NIM 43010200154. Saya akan membahas atau merangkum tentang sejarah mulai munculnya kalam. Dalam masa Nabi Muhammad, jika ada permasalahan akan diselesaikan langsung oleh Nabi sendiri. Selanjutnya, pada masa Khalifah Abu Bakar, belum ada permasalahan yang serius tentang perbedaan pendapat dalam Islam. Selanjutnya, pada masa Khalifah Utsman, wafatnya terbunuh, kemudian digantikan oleh Khalifah Ali. Di sini, Khalifah Ali dituntut untuk menemukan pembunuh dari Khalifah Utsman. Dan perpecahan mulai banyak terjadi, di antaranya perang yang dipimpin oleh Sayyidah Aisyah dan Muawiyah dalam perang Siffin. Di sini, golongan Ali terbagi menjadi dua, yaitu golongan Khawarij dan Syiah. Pada masa ini terjadi kecurangan, akhirnya Khalifah Ali digantikan oleh Muawiyah dan sistemnya menjadi dinasti. Kepemimpinan dipegang oleh keluarga Muawiyah secara turun-temurun. Baik, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Nur Afifah dengan NIM 43010200154. Di sini saya akan meringkas tentang materi Syiah. Syiah adalah kesamaan dan kesesuaian dalam perkara keyakinan atau perbuatan. Kelompok asli Syiah ada 5 yang diakui. Pada masa Khalifah, Syiah mengalami kondisi sosial politik yang tidak mendukung. Pada masa Bani Umayyah, situasi dan kondisi politik benar-benar merugikan kaum Syiah. Mereka mengalami siksaan jasmani dan rohani dari para raja Bani Umayyah. Meski demikian, mereka tidak melalaikan tugas agama dan kalamnya.
Kemudian pada masa dinasti Buwaihi, Fatimiyah, dan Hamdaniyah. Situasi abad keempat dan lima merupakan situasi yang baik bagi kaum Syiah karena dinasti Buwaihi memeluk mazhab Syiah. Selanjutnya pada masa dinasti Seljuk dan Ayyubiyah pada pertengahan abad 5 yang menyelamatkan pemerintahan mazhab Ahlus Sunnah di Baghdad serta menghalangi kaum Syiah di Mesir. Selanjutnya, kelompok Ismailiyah muncul saat Syiah pecah menjadi kelompok-kelompok di antaranya Nabusiyah, Fatiyah, Sumitiyah, Musawiyah, dan Ismailiyah. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi Syiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Nur Afifah dengan NIM 43010200154. Baik, saya akan merangkum tentang materi Khawarij. Khawarij berasal dari bahasa Arab khoroja yang artinya keluar, memberontak, timbul, dan lain-lain. Kata Khawarij sendiri berbentuk jamak yang bisa dimaknakan orang-orang yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, Khawarij secara istilah adalah suatu kelompok atau aliran yang keluar dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib karena tidak sepakat dengan Ali saat menerima tawaran arbitrase dari kelompok Muawiyah yang mengakibatkan kekalahan kelompok Ali saat Perang Siffin. Kelompok Ali yang sebenarnya memenangkan peperangan dengan kelompok Muawiyah, posisinya menjadi berubah setelah adanya arbitrase tersebut karena strategi Amr bin As yang sangat licik dengan menawarkan perjanjian damai dan menurunkan kedua pemimpin besar saat itu dari tahtanya yaitu Ali dan Muawiyah. Akan tetapi setelah Ali turun oleh Abu Musa al-Ash'ari dari jabatannya, ternyata Muawiyah malah dikukuhkan menjadi satu-satunya pemimpin pada saat itu. Doktrin dan ajaran Khawarij. Khalifah atau imam harus dipilih bebas oleh kaum muslim. Selanjutnya, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Selanjutnya, setiap muslim layak menjadi khalifah asal memenuhi syarat. Lanjut, khalifah bersifat permanen jika adil dan menjalankan syariat Islam. Khalifah sebelum Ali dianggap sah. Muslim harus menghindar dari pemimpin yang menyeleweng. Wa'id dan wa'id. Amar ma'ruf nahi mungkar, memalingkan ayat-ayat mutasyabihat, Al-Quran adalah makhluk, manusia bebas memutuskan pilihan. Perkembangan Khawarij. Khawarij adalah salah satu sekte yang terkenal dengan ideologi radikalnya, termasuk dalam doktrin-doktrin teologisnya. Dengan karakter tersebut, Khawarij mudah terpecah-pecah karena sulit ditemukan kata sepakat atau harmonis saat ada perbedaan pendapat. Perpecahan tersebut bisa bersifat internal golongan Khawarij dan terkadang dengan sesama umat muslim. Beberapa pengamat mengatakan Khawarij terpecah menjadi 20 sekte menurut Al-Baghdadi, 18 sekte menurut Harus, 22 sekte menurut Asy-Syafihani. Selanjutnya beberapa karakter aliran Khawarij sampai saat ini, yaitu mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka. Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan amalkan. Selanjutnya, orang-orang Islam yang tersesat dan menjadi kafir perlu dibawa kembali ke Islam yang sebenarnya. Selanjutnya, karena pemerintahan dan ulama tidak sepaham dengan mereka, maka mereka memilih pemimpin dari golongannya. Mereka bersifat fanatik dalam berfaham dan tidak segan dalam menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Demikian yang dapat saya simpulkan dalam materi Khawarij. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.